Yang pertama, kita coba di brainstorming dulu, coba digali dulu cara berpikir kita supaya benar menempatkan Al-Quran itu sebagai mukjizat, bukan sekedar kita bacaan. Ini bedanya nanti dengan bacaan-bacaan biasa dan juga dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ingat, ada yang hanya sekedar wahyu memberikan penguatan tauhid, ada yang menjadi kurikulum hidup. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar wahyu yang mengkonfirmasi keimanan kita, tapi di saat yang bersamaan menjadi kurikulum kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Saking istimewa dan tingginya dipilihkan di malam terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, oleh malaikat terbaik kepada Rasul terbaik. Malamnya saking pentingnya, suasana di malam itu dinaikkan semua jenis kebaikan sehingga amal soleh pun naik lebih dari 1000 bulan pahalanya. Itu nanti ada di Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh, kenapa pakai lailah tidak pakai lail? Kalau lail itu hanya menunjuk waktu, di waktu malam. Anda mau tahajud, ambil sebagian waktu malam. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam, waktu yang cukup panjang itu, ambil sebagian untuk menunaikan tahajud. Jadi lail, layali, lela, lili, ya, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Kalau pakai ta, lailah, berarti ada yang istimewa di malam itu. Karena itu begitu detil diksi Al-Quran itu, ayatnya ketika menampilkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berarti ada yang istimewa di malam itu. Ya, saking istimewanya, malamnya berubah suasananya, berubah nilai pahalanya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Nanti bergantung kadar keikhlasan. Kalau yang berhitung 1000 bulan ya dikasihnya 1000 bulan. Ya, kalau tidak pernah berhitung, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Harinya ketika turun itu Jumu'ah, menjadi sayyidul ayyam. Bulannya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikatnya ketika menerima Al-Quran langsung berubah jadi sayyidul malaikah. Ya, Jibril, Ruhul Amin. Nabi ketika menerima itu menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada yang menerima Al-Quran dalam suasana apapun kecuali berubah jadi istimewa. Rasulnya jadi istimewa, malamnya istimewa. Tadi Al-Qadar, malamnya diberkahi. Nanti surahnya Ad-Dukhan, surah ke-44 itu ya. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Anda bayangkan. Kemudian turun di Mekah. Nah, ini yang mau saya tunjukkan keistimewaannya. Mekah itu jangan dibayangkan saat ini yang ramai, maju, banyak hotelnya dan sebagainya. Ini saya ilustrasikan ya Bu. Pak, ini kanan, ini di kiri ini. Ini tisu biarkan saja. Ini lembah. Ya, ini lembahnya nih. Lembah ini kalau kita membaca dari segi sejarah, peta-peta masa lalu, itu tidak akan pernah keluar dari keterangan Al-Quran. Biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Tanahnya tandus, batuannya pekat, tumbuhan jarang tumbuh. Terisolasi keadaannya. Di situ ada yang mulia. Kalaulah tidak ada kemuliaan, al-bait, baitullah, kalau nggak ada Ka'bah ini selesai. Diliputi oleh padang pasir, Sahara yang luas. Ini diapit oleh dua kekuatan besar. Di sini ada Romawi dengan imperiumnya. Ya, saking dahsyatnya Romawi, kalau Bapak Ibu nanti ada sempat waktu mengunjungi, itu terbentang Mediterania, ada laut besar Mediterania dari Italia ke Libya, Tunisia sampai ke Turki itu sampai sekarang arsitektur bangunannya peninggalan Romawi masih ada. Saya pernah cukup lama di Tripoli di Libya. Saya kunjungi daerah namanya Leptis Magna. Itu sampai sekarang kolosiumnya, beberapa bangunannya, pondasinya masih ada sampai sekarang.
untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Romawi masa itu. Punya peradaban, punya kekuatan. Samping kirinya Persia, Pak. Punya kekaisaran. Ini kan Al-Manar, ya, sifatnya kan manarah. Manarah itu apa? Menara. Menara itu apa? Itu dulu puncak salah satu nilai spiritual tertinggi Persia. Karena ketika mereka mau menyembah, menempatkan api di atas menara. Nanti di era Islam, ketika Islam masuk ke Persia, digantilah, tempatnya tidak dirubah, fungsi tempatnya dirubah, diganti sebagai tempat azan, untuk menunjukkan bahwa setiap tempat penyembahan itu diarahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, di sini ada Romawi, di sini ada Persia, dua kekuatan besar. Pertanyaan saya, kenapa Qur'annya turunnya di tempat titik yang tadi disebutkan? Yang tandus, yang peradaban belum muncul, yang penduduknya sebagian besar pada masa itu banyak yang berbuat kriminal, pemabuk banyak. Ini sering saya informasikan, pemabuk zaman itu yang pemula itu 5 kali sehari, Ustaz. Yang pemula loh, bayangkan yang profesional itu. Kalau ada pencuri, pembegal, itu nggak nanggung, sekampung begal semua. Gifar itu kan kampung begal. Gifar itu kampung begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu pemimpin para begal di kampung begal. Ya, nanti kelak masuk Islam, memperkenalkan diri, saya dari kampung begal dulunya. Maka ditambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal gitu dulu. Tapi nanti ada nilainya, belum selesai, baru setengah, jangan pulang dulu. Belum selesai. Kalau ada zina, zinanya hatam, semua jenis zina dikerjakan. Anda bayangkan tuh, ya, membunuh itu sudah biasa. Tokoh-tokohnya dikenang sepanjang zaman itu, kenang sepanjang zaman. Itu landscape-nya itu begitu. Ya, keadaan masyarakatnya demikian. Nah, Quran itu kenapa nggak turun di Romawi? Kenapa tidak turun di Persia? Kok turunnya di tempat itu yang terlihatnya tidak ideal? Maka Allah ingin menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keagungannya, yang bisa merubah tempat yang paling nadir dengan maksiat menjadi khairu ummah. Orangnya berubah jadi orang terbaik di zamannya, tempatnya berubah jadi paling makmur yang melintasi zaman. Dan untuk menutup klaim di kemudian hari, pantas Islam pernah maju turunnya di Romawi. Untuk menghilangkan klaim di kesempatan yang lain, pantas Islam itu hebat turunnya di Persia. Tapi ketika diturunkan di tempat yang paling rendah, belum ada peradaban, belum ada kemajuan, maka Allah ingin membungkam siapapun yang menyangkal keistimewaan Al-Quran. Dibuktikan di setiap zaman Quran diturunkan di titik yang paling rendah di muka bumi, masyarakatnya paling kontroversial, maksiatnya paling banyak, bisa dirubah oleh Quran dengan satu kilatan yang luar biasa menjadi manusia terbaik yang dikenang sepanjang zaman. Ya.